A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tentunya hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu yuk, di samping saya ada Ustadz Bani. Apa kabar guru? Sehat ya? Alhamdulillah. Habib Usman gimana kabarnya nih? Masya Allah seger banget hari ini. Semangat ya? Semangat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Udah insya Allah, tadi ngemil dikit lah. Ustadz siapa apa kabar nih? Alhamdulillah Sehat semangat ya? tuh. Semangat Udah ya. gak sabar nih bahas temanya nih. Betul, luar biasa nih. Nah jamaah, seperti biasa kita akan membahas tema yang menarik. Jamaah, di dalam hidup itu banyak sekali yang menjadi pertanyaan, bahkan menjadi misteri di dalam hidup kita. Salah satunya adalah mimpi. Nah, mimpi setiap orang itu pasti berbeda-beda, tapi hati-hati nih. Katanya mimpi itu yang kita rasakan bisa itu adalah petunjuk dari setan atau juga itu dari Allah. Makanya akan kita bahas dalam tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah mimpi, petunjuk Allah atau petunjuk setan. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita tanya sama guru-guru kita mau ngajakin lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Kenapa kita mimpi? Kenapa mimpi manusia bisa menyenangkan, sedih, atau basah? Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh Dava ini yang seperti sangat penasaran dengan mimpinya. Tapi langsung saja ke pertanyaan awal, kenapa kita sebagai manusia suka bermimpi dan kenapa kita sulit untuk mengingatnya? Ada satu teori terkenal yang dikemukakan oleh Om Sigmund Freud pada tahun 1899, di mana ia menyatakan bahwa mimpi kita itu adalah harapan-harapan yang terpendam dari diri kita, termasuk di dalamnya kayak mimpi sepacar kita, rumah idaman kita, dan amarah terpendam kita sama orang lain. Dan mimpi, pendeknya menurut Freud, adalah cerminan dari harapan-harapan kita yang belum bisa terwujudkan. Wah, Masya Allah. Jadi tadi dijelaskan bahwa mimpi itu adalah mungkin harapan-harapan kita yang terpendam gitu di dalam hati. Nah, ini seru nih kita bahas mengenai mimpi karena banyak juga jamaah yang curhat mengenai mimpinya. Ini apa sih? Nah, Ustadz Bani, apa nih? Ini saya pengen bertanya, apa benar nggak sih untuk seorang muslim atau muslimah itu mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi juga itu merupakan tanda kenabian. Nah, mungkin jamaah saya juga nih pengen tahu nih, apa sih maksudnya ini? Bukannya kita itu berbeda ya dengan nabi yang terpilih. Nah, mohon penjelasannya guru, silakan. Masya Allah, mohon izin Habib, Ustaz Syam, guru-guru kami dimanapun berada, serta Mas Miqdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa riwayat di antaranya dari Ubadah bin Samit, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwasanya mimpi seorang mukmin dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Itu adalah satu dari 46 bagian tanda kenabian. Ini maksudnya apa nih? Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, kenapa mimpi yang benar, mimpi seorang mukmin itu disebut oleh Rasulullah adalah 1/46 tanda kenabian, karena maksudnya itu adalah di dalam mimpi itu diperlihatkan perkara-perkara yang gaib. Ini mirip dengan Nabi yang diberikan perkara-perkara yang gaib melalui wahyunya atau lewat mimpi itu. Jadi di situ maksud kemiripannya. Sementara Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim mengatakan maksudnya adalah mimpi itu, mimpi yang baik atau mimpi yang benar itu sama seperti karakter kenabian. Rasul mengatakan kalau ada orang akhlaknya baik, perangainya baik, tutur katanya bagus, ini berarti dia memiliki karakter kenabian. Tapi bukan berarti kalau orang mimpinya benar terus lantas dia bisa menjadi calon seorang nabi. Ini nggak bisa. Karena nabi itu adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ghairu muktasab, nggak bisa diusahakan, diupayakan.
Kan 1/46, berarti kalau 46 kali mimpi jadi nabi tuh. Itu nggak bisa. Nggak gitu ya. Nggak gitu konsepnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih siapa yang cocok jadi utusan dari kalangan malaikat maupun kalangan manusia. Jadi mutlak Allah yang pilih, nggak bisa. Kamu cita-citanya mau di apa? Ini mau jadi nabi. Nah, itu nggak bisa. Kalaupun jadi nabi, palsu nabinya itu. Saya mimpi berkali-kali, mau 1.000.000 kali ente mimpi, kalau itu ngaku sebagai nabi, bukan. Itu maksudnya. Maka Ibnul Azir mengatakan bahwasanya kenabian itu satu paket dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa terbagi-bagi gitu. Saya sudah dapat 1/2 kenabian, saya sudah 1/4 kenabian, atau saya sudah 1/46 kenabian. Nah, itu nggak benar. Jadi kita memimpikan sesuatu yang benar itu adalah termasuk hal-hal yang gaib yang Allah berikan perlihatkan kepada kita, dan ini ada kemiripan dengan risalah yang Allah berikan kepada para nabi. Atau yang kedua tadi, karena di dalam mimpi itu ada semacam seperti karakter kenabian. Karenanya teruslah sebagai seorang muslim melakukan kebaikan-kebaikan, selalu melakukan ketaatan-ketaatan, tapi jangan pernah bermimpi atau berharap saya suatu saat akan naik makomnya menjadi seorang nabi. Waduh, berat itu. Jadi wali aja kita, aduh berat, jauh sekali. Jadi Habib aja susah Habib ya. Jadi Habib mesti keturunan, ada keturunannya. Kalau enggak bisa. Itu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waduh, Masya Allah. Jadi hati-hati nih kalau misalnya ada orang nih, saya itu suka bermimpi katanya, suka diperlihatkan tentang kebaikan, tentang dikasih wahyu. Jangan juga percaya karena Betul. kita harus percaya bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Aduh, Masya Allah, ini luar biasa ilmunya. Terima kasih ya Ustadz Bani. Nah, sekarang saya mau ke Habib Usman nih. Habib, apa nih? Ini banyak banget yang curhat. Ini masalah jodoh nih, tapi ada hubungannya sama tema kita tentang mimpi. Nah, jadi kalau misalnya nih. Pertanyaan Kang Mikdad nih. Ya, kalau saya insya Allah udah aman, jodohnya udah ada di rumah. Lagi nonton ini di rumah. Nah, ini bener gak sih Bib? Kalau misalnya seseorang itu yang belum memiliki jodoh, terus kemudian bermimpi bertemu seorang laki-laki atau perempuan, ya istilahnya lawan jenisnya lah gitu. Nah, benarkah itu pertanda jodoh yang Allah siapkan atau malah itu hanya ya sugesti aja? Nah, ini mohon penjelasannya nih Habib, silakan. Akhir Kang Mikdad, Ustadz Bani, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, amin, bisa Allah, diamalkan amin. untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urituki qabla an atajawajaki marotain. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Berkata kepada Siti Aisyah, yang dimana Siti Aisyah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperlihatkan, siapa yang diperlihatkan? Aku diperlihatkan kamu dalam tidur, bermimpi 2 kali marotain. Siapa yang bermimpi? Rasulullah bermimpi tuh. Rasulullah aja bermimpi. Ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah ketika bermimpi, sama Rasulullah pun sama bermimpi. Rasulullah 2 kali bermimpi yang dimana ada seseorang yang membawakan seorang wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibuka mukanya siapa? Mukanya Siti Aisyah. Masya Allah. Dan Rasulullah bilang kalau ini benar dari Allah maka akan ditetapkannya untukku. Maka akan datang kebaikan untukku. Jadi kalau kita mimpi, ngimpinya bagus, yakin aja, ya Allah ini adalah darimu ya Allah. Ini adalah kehendakmu ya Allah. Amin. Kalau benar darimu, datangkan. Ngimpi tiba-tiba pagi-pagi dapat duit 1 miliar. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya Allah. Kan? Tapi atau cuma yang, mimpi. Yang jomblo ngimpi dapat duit 1 juta. Oh ngimpi dapat 1 juta salah. Dapat Ngimpi jodoh dapat dong. Jadi ketika seorang yang dimana dia belum punya pasangan, dia bermimpi terhadap pasangan tersebut, insya Allah mudah-mudahan kalau dia baik, agamanya bagus, mudah-mudahan ini adalah jodohnya. Mimpi itu bisa benar, bisa juga tidak. Mungkin saja karena mimpi tidak ada dosa di dalamnya. Kalau mimpi itu gak ada dosa, ngapain aja bebas. Karena namanya juga mimpi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah mimpi, bebas. Karena apa?
mimpi itu tidak ada dosa di dalamnya. Tapi jangan menghayal. Jadi sebelum tidur menghayal itu salah. Makanya yang benar adalah sholat istikharah dengan sebaik-baiknya. Minta kepada Allah jodoh yang terbaik yang Allah berikan, dimudahi dan diberikan keberkahan. Jika sudah yakin, udah serius nih, bismillah jalankan ya kan. Udah yakin serius, mimpi berturut-turut istikharah, jalankan, datangi ya kan ke orang tuanya. Jangan pacaran, pacaran haram Bu. Pak, ingat kasih tahu anaknya, kamu kalau benar senang sama dia, bismillah nikah. Jangan kamu pacaran, kamu berdosa, nggak ada keberkahan di dalamnya. Kalau misalkan dia nikah, itu adalah sebuah kenikmatan, yakni kenikmatan yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. An nikah sunnati ya kan, nikah itulah sunnah, sunnahnya para anbiya dan nikah adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ingat, jalanilah semuanya itu dengan satu tujuan, satu niat, bahwasanya saya hidup di muka bumi ini mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Rasulullah SAW, dijalani dengan niatan yang baik. Niatan yang baik. Udah ngimpi Masya belum? Allah. Aduh, saya lupa kalau mimpi itu. Suka lupa, Bim. Mudah-mudahan nih ada alat perekam. Saya tuh pengen ingat sebenarnya mimpi saya apa. Nah, tapi berarti ini buat yang jomblo-jomblo, kalau misalnya lagi tidur itu terbayang muka seseorang. Nah, itu juga berarti yang lebih baik itu langkahnya tetap sholat istikharah ya. Apakah Betul. dia benar yang ditunjukkan oleh Allah Itu atau bukan. sebelum tidur atau setelah tidur? Nah, itu kalau misalnya sebelum tidur. Menghayal. Menghayal. Intinya kalau tidur, itu kan pas tidur nggak bisa ngontrol apa yang akan dimimpikan ya, Bi. Beda sama menghayal. Masya Allah. Luar biasa pembahasan kita jamaah, seru sekali kita membahas soal mimpi. Nah, tapi saya pernah dengar katanya kalau mimpi, terus baik itu baik atau buruk, katanya nggak boleh sembarangan diceritain sama orang. Nah, makanya saya mau tanya nih sama Ustadz Syam. Ustadz, benar nggak sih kalau misalnya kita bermimpi itu nggak boleh sembarangan ditanyain ke seseorang, karena katanya kalau mimpi kita diceritakan itu malah bisa jadi terjadi di kehidupan nyata. Benar nggak sih? Gimana nih mau menurut sudut pandang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Uthman, Ustadz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mimpi baik ataupun mimpi buruk enggak boleh sembarang diceritain. Apabila engkau bermimpi suatu kebaikan, maka pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah karena itu adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuhadits, dan jangan engkau ceritakan kecuali kepada orang yang juga akan senang mendengar mimpimu. Jadi kalau misalnya nih, kita nih sama-sama saingan nih. Misalnya ada orang si A dan si B itu sama-sama saingan mencari misalnya bonus gitu kan. Terus si A bermimpi dapat bonus. Kebaikan nggak dapat bonus tuh? Iya, kebaikan, alhamdulillah. Tapi si B ini belum tentu senang dia dapat bonus. Karena sama-sama lagi Karena berjuang. sama-sama saingan gitu ya. Jadi mimpi baik pun nggak sembarangan boleh diceritakan kepada orang lain. Kecuali orang itu akan senang juga terhadap mimpimu. Misal suami istri, lalu dia mengatakan, suaminya mengatakan kepada istrinya, yang semalam saya bermimpi. Mimpi apa? Mimpi kita punya rumah gitu ya. Aduh, Masya Misalnya Allah. dia belum punya rumah, kita punya rumah. Ini kan sama-sama senang gitu. Sama-sama senang baru boleh diceritakan. Mana contohnya? Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kecil ketika bermimpi mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang suatu tanda kenabian. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahandanya. Apa kata ayahandanya? Jangan kau ceritakan. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Padahal mimpi baik loh. Mimpi baik tapi jangan kau ceritakan terhadap saudara-saudaramu. Karena belum tentu mereka juga senang atas apa yang kau mimpikan. Apatah lagi mimpi buruk. Apatah lagi mimpi buruk. Maka ketika bermimpi buruk kata baginda Nabi SAW, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Seperti dari satu riwayat bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa ada seorang badui datang kepada baginda Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal, lalu menggelinding kepalaku tuh, kemudian aku berlari kencang mengejarnya. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kau ceritakan kepada orang lain kelakuan syaitan yang mempermainkanmu di dalam mimpimu. Jadi adalah permainan syaitan. Sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan, jadi kita bukan hanya mengambil dari riwayat, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kenapa orang tidak usah menceritakan mimpi.
Yang pertama nggak penting. Jadi yang pertama tuh nggak penting, belum tentu penting menurut kita yang bermimpi. Betul, Orang yang betul. diceritakan, ngapain sih buang-buang waktu banget gitu ya, Betul, ngapain betul, juga ceritakan sama saya gitu. Nggak ada juga manfaatnya buat saya. Mungkin secara emosional orang yang bermimpi merasa ini adalah penting baginya. Tapi orang yang diceritakan belum tentu itu penting bagi mereka. Maka tidak penting untuk menceritakan sebuah mimpi. Yang kedua, emosi yang dirasakan seorang yang bermimpi sama orang yang mendengarkan itu adalah emosi yang berbeda. Kita sangat dekat dengan mimpi kita, namun orang yang mendengarkannya itu tidak merasakan langsung. Maka tidak menceritakan mimpi tersebut, baik itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk, itu adalah sesuatu yang lebih diutamakan atau lebih utama bagi seseorang. Kalaupun kita punya mimpi yang kira-kira sangat melekat dan sangat ingin kita tanyakan, maka jangan salah tanya orang. Tanyakan kepada ahlinya, tanyakan, buka kitab-kitab tentang mimpi, buka pendapat para ulama tentang mimpi ini. Bagaimana suatu perkara seperti Nabi Yusuf alaihissalam juga kan sering bermimpi gitu ya. Bermimpi lalu ditanyakan, atau misalnya sang raja bermimpi bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tanyakan kepada ahlinya supaya tidak salah mengartikan. Wallahu ta'ala Waduh, alam. Masya Allah, bener banget. Tanyakan pada ahlinya, karena mimpi itu multitafsir Ustadz. Multitafsir. Kadang bilang kalau misalnya kita mimpi meninggal, itu ada yang bilang bakal panjang umur. Terus kalau mimpi gendong bayi bakal dapat rezeki banyak. Itu mungkin memang banyak orang yang menafsirkan beda-beda. Betul, Jadi kalau takutnya- orang yang baik sangka bilangnya panjang umur. Betul. Tapi kalau orang yang nggak suka sama kita, oh itu hati-hati ya bentar lagi. dia jadi sepanjang jalan jadi takut seumur Makanya hidupnya. nggak usah diceritain Betul, gitu. Makanya betul. dibilang bakal jadi kejadian misalnya, itu bukan bakal jadi kejadian tapi bakal jadi sugesti Betul, untuk kita. sugestinya yang Subhanallah. membentuk dia jadi terjadi gitu ya. Waduh, ini luar biasa kita membahas soal mimpi. Nah, Ustaz Syam, mohon maaf nih, ini Iya. banyak juga yang curhat mengenai seorang keluarga yang misalnya ditinggalkan katakanlah oleh salah satu anggota keluarganya. Nah, sudah meninggal gitu ya. Nah, ini banyak terjadi juga keluarga yang ditinggalkan ini didatangi di dalam mimpinya oleh sosok yang sudah meninggal. Nah, ini sebenarnya apakah benar sosok orang meninggal itu bisa datang ke mimpi kita atau itu cuma setan aja yang mewujudkan? Nah, ini Saya mau gimana? nanya, kira-kira Ya. orang yang meninggal itu yang datang Nah, atau kita yang mendatanginya? wah itu pertanyaan bagus juga, saya jadi Karena berpikir. kalau kita tidur kita nggak tahu ruh kita kemana. Betul. Ruhnya lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan, siapa tahu emang kita yang datangi mereka. Yang mampir gitu. Mampir. Oh, iya. Bahayanya Oh, kalau saya nggak jadi balik merinding. lagi. Saya jadi merinding ini. Iya benar juga Kalau ya. merinding nanti aja kita bahas. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.